Cerita dimulai dari seorang agen ilegal dengan codename Healer yang bekerja sama dengan seorang hacker Ajuma untuk mendapatkan banyak uang agar bisa membeli pulau kosong di Samudra Pasifik dan hidup sendiri di sana. Suatu hari, Healer menerima sebuah tugas untuk mengirimkan barang. Saat melaksanakan tugasnya, dia bekerja sama dengan hacker Ajuma yang mengamankan CCTV, mencari informasi, mengambil alih dan mengendalikan semua sistem yang ada. Pada saat Healer menemukan kliennya, mereka berada dalam situasi sedang dikejar oleh agen lain dari Double Escort dan masuk ke dalam kereta. Hacker Ajuma kemudian mengendalikan keretanya. Dia menghentikan keretanya dan membuka pintu agar mereka bisa lolos. Healer dan kliennya melompat keluar dari kereta dan diburu. Healer mengalahkan kumpulan geng yang mengejarnya. Sementara itu, Kim Moon Ho mencari seorang anak yang hilang dan membayar Healer untuk menemukannya. Hacker Ajuma melakukan tracking dan mencari keberadaan anak tersebut. Kemudian petunjuknya mengarah ke Cha Yong-sin dan Healer mengikutinya karena disuruh untuk mengambil sampel DNA. Namun tidak mudah karena Yong-sin sudah terbiasa berteman dengan penjahat sejak kecil. Nalurinya menjadi lebih tajam dan dapat menghindar. Kemudian Healer mencari jalan lain dengan mengambil tasnya dan tidak menemukan apapun yang bisa menjadi sampel DNA. Yong-sin yang mengejar dan menemukannya berusaha memanggil polisi dan melawan. Yong-sin hampir melihat wajah Healer melalui cermin. Kemudian Healer merusak cermin dengan meninjunya. Akhirnya, Healer berhasil mengambil sampel DNA Yong-sin secara paksa dengan memotong kukunya. Setelah mendapatkan sampel DNA tersebut, dia memberikannya kepada kurir khusus dan sampai di tangan Moon Ho. Moon Ho melakukan tes DNA antara kakak iparnya dan Yong-sin. Hasilnya 99,99% cocok. Kemudian dia memberikan tugas kedua kepada Healer untuk menyelidiki beberapa poin dalam daftarnya dan akan dibayar untuk setiap poin yang ditemukan. Pertama, keluarga dari Yong-sin dan latar belakangnya. Apakah dia disiksa sebagai seorang anak atau tidak? Untuk menyelidikinya, Healer menyamar menjadi mahasiswa culun dan mampir ke kafe tempat tinggal Yong-sin. Dia mengumpulkan data orang di sekitarnya dan di-tracking lebih lanjut oleh hacker Ajuma. Kemudian Healer melihat tingkah-tingkah konyol Yong-sin dan ayahnya yang sangat akrab. Tentu saja tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan pada anak. Kedua, mencari tahu pekerjaan dan apa yang dikerjakannya, bagaimana gayanya. Karena itu, Healer memasang alat pelacak di tas Yong-sin dan mengikutinya. Sementara itu, Yong-sin yang bekerja sebagai reporter harian sering mencari konten dengan menguntit sasarannya, sehingga terlihat seperti pencuri mobil amatiran. Yong-sin yang sedang melakukan aksinya melihat tindak kekerasan wanita di basement. Kemudian dia melihat wanita itu naik ke atas dan akan terjun bunuh diri. Yong-sin berusaha mencegahnya, kemudian dia menceritakan kisahnya bahwa dia juga pernah mau bunuh diri saat usianya masih 7 tahun. Karena dia dijauhi orang-orang yang dikenalnya dan ayah ibunya membuangnya ke tong sampah saat dia masih 5 tahun. Dan dia dibawa ke 5 panti asuhan yang berbeda. Dia diadopsi dan dikembalikan ke panti, diadopsi dan dipukuli sampai tulang rusuknya patah. Karena itu dia ingin mati saat itu. Kemudian dengan pengalamannya itu, dia berusaha meyakinkan wanita itu untuk bertahan, karena semua akan berlalu. Saat itu Healer yang sedang merekamnya juga ikut mendengarnya. Videonya kemudian dikirimkan ke Moon Ho. Moon Ho meminta Healer untuk mencari hal lainnya, menyelidiki apa yang menjadi impian Cha Yong-sin. Karena Yong-sin tidak memiliki postingan sosial media atau blog sama sekali, maka hacker Ajuma tidak dapat menyelidikinya secara online dan menyuruh Healer mendekatinya. Kemudian Healer mencoba menyelinap masuk ke kamarnya dan hampir ketahuan. Lalu Healer melihat foto dirinya yang tidak sengaja ditemukan Yong-sin. Sempat diambil dan ditempelkan Yong-sin di kamarnya. Hal itu membuat Healer semakin penasaran dengan tujuan hidup Yong-sin. Healer yang ingin tahu lebih banyak tentang Yong-sin menyelinap dan menempelkan alat pelacak di rumahnya. Kemudian menyelidiki barang-barang Yong-sin di kamarnya. Di saat yang bersamaan, hacker Ajuma menerima laporan kepolisian bahwa Healer masuk dalam daftar pencarian polisi karena menjadi tersangka kasus pembunuhan. Klien sebelumnya telah dibunuh dan email Healer ada di dalam bukti petunjuk yang ditemukan. Jadi hacker Ajuma menyarankan untuk bersembunyi sementara. Mereka mencoba memecahkan kasus itu.
Mereka dijebak oleh orang yang menyewanya, yaitu kakak Moon-ho, Kim Moon-sik, pemilik perusahaan berita JIL. Hiller ingin menangkap pembunuh sebenarnya agar dia tidak menjadi buronan seumur hidup. Kemudian dia menyelinap ke rumah Moon-sik dan menemukan foto lama persahabatan 5 orang, yang ternyata foto itu juga dimiliki oleh Hiller. 2 orang dari mereka adalah ayahnya dan gurunya, sedangkan 3 orang lainnya adalah kakak Moon-ho, ayah dan ibu Ji-an, atau orang tua Yong-sin yang sebenarnya. Moon-sik membeli agen saingan Hiller, Double Escort. Sementara itu, Moon-ho mulai dibujuk oleh kakaknya untuk bermain politik atas nama media dan akan ditarik ke perusahaannya. Hiller kemudian menyamar sebagai reporter dengan nama Pak Bung-soo, berpura-pura menjadi orang yang gagap dan menjadi bawahan Yong-sin di tempat kerjanya. Hiller yang berada di sekitar Yong-sin mencurigai bahwa Yong-sin adalah umpan untuk menjebaknya, karena dia melihat Moon-ho diam-diam mengawasi Yong-sin. Dia ingin menyelidikinya dalam 4 hari. Suatu hari, Hiller menemui Yong-sin yang sedang mabuk dan mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumahnya, ayah Yong-sin memperingatkan Hiller mengenai 3 hal. Agar tidak membiarkan Yong-sin mabuk, apalagi kalau sampai berbicara tentang dinosaurus, biasanya dia akan membuat masalah besar. Yang kedua, tidak boleh membiarkannya membuka kaleng karena cenderung terluka saat membukanya. Yang ketiga, tidak boleh membiarkannya menyaksikan kekerasan. Karena trauma masa kecilnya, Yong-sin akan mengalami kesulitan bernafas. Hiller yang sebelumnya telah menemui ibunya dan bertanya mengenai teman-teman ayahnya membuat ibunya membongkar barang-barang lama dan menemukan foto-foto saat teman-teman ayahnya datang berkunjung ke rumahnya. Dan saat itu, Hiller dan Yong-sin kecil pernah bertemu. Yong-sin yang sedang mabuk telah membuat masalah besar karena ingin membantu wanita yang diselamatkannya, yang merupakan korban kekerasan dan pelecehan. Dia menulis artikel yang melibatkan tokoh politik dan mengganggu reputasi calon wali kota Seoul. Kakak Moon-ho yang terlibat politik menyuruh Double Escort untuk mencari dan menutup mulutnya. Moon-ho yang menyadari hal itu langsung menemui Yong-sin dan meminta untuk menyerahkan berita dan narasumber kepadanya dengan tujuan untuk melindunginya. Tetapi Yong-sin mengira Moon-ho akan mencuri beritanya. Hiller yang curiga Yong-sin dalam bahaya meminta bantuan hacker Ahjuma untuk melihat situasi sekitar. Menyadari bahwa Double Escort yang pernah berkelahi dengan Hiller sedang menuju arahnya untuk mengincar Yong-sin, hacker Ahjuma memperingatkannya untuk segera lari karena wajah Hiller sedang terekspos. Kemudian mereka berdua terpojok. Hiller melindunginya dan melawan kumpulan geng tersebut. Polisi yang dipanggil hacker Ahjuma segera datang dan orang-orang tersebut melarikan diri. Hiller yang melihat Yong-sin mengalami kesulitan bernafas karena trauma yang dimilikinya, memberikannya obat dan segera pergi dari situ sebelum polisi tiba. Moon-ho bertengkar dengan kakaknya. Dia menunjukkan kalau dia tahu kejahatan yang sudah dilakukan kakaknya dengan berbohong kepada kakak iparnya bahwa anaknya sudah meninggal. Kim Moon-ho yang mulai menentang kakaknya sengaja pindah kerja di kantor berita kecil tempat Yong-sin bekerja dan membeli perusahaan tersebut. Kemudian melatih Yong-sin sembari membantunya memecahkan kasus melawan kakaknya. Hacker Ahjuma yang melihat Hiller mulai sulit dikendalikan dan menempatkan dirinya dalam bahaya, mulai mengontak guru Hiller dan memberitahu bahwa jika nantinya sudah tidak bisa diawasi lagi, maka dia akan bersiap untuk mengganti Hiller dengan orang lain. Akhirnya hacker Ahjuma dan gurunya meminta dia pergi berlibur selama beberapa waktu, tapi Hiller semakin curiga dan menentangnya. Kemudian hacker Ahjuma memberitahukan tugas baru yang diminta Moon-ho untuk melindungi keselamatan Cha Yong-sin, terutama berhati-hati pada kakaknya sendiri, CEO perusahaan berita JIL, Kim Moon-sik, dan Double Escort yang merupakan anak buahnya. Hiller diam-diam membantu Yong-sin mendapatkan bukti untuk kasus yang sedang dikerjakannya, terkait artikel yang dia tulis melawan calon wali kota Seoul. Kemudian Hiller meminta Yong-sin menemuinya di atap dan mengambil buktinya. Yong-sin yang menyadari Hiller masih berada di sekitarnya, menutup matanya dan meminta kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia ingin menanyakan kenapa Hiller menyelamatkan dan membantunya setelah memotong kukunya untuk tes DNA. Apakah dia keluarganya? Atau mengetahui sesuatu mengenai hal tersebut. Hiller hanya memperingatkannya untuk tidak mudah percaya dan berhati-hati pada orang-orang yang mendekatinya. Hiller kemudian menemui Moon-sik di ruang kerjanya, mengkonfirmasi bahwa dia menjebaknya untuk pembunuhan yang dilakukannya.
Hiller mengancam untuk menyebarluaskan berita dengan menyelipkan bukti video ke dalam stasiun berita dengan kemampuan hackingnya. Dia meminta Moon-sik untuk menyerahkan pembunuh aslinya ke kantor polisi dalam 3 hari. Sementara itu, istri Moon-sik yang merupakan ibu kandung Yong-sin datang ke ruangan secara tidak sengaja dan melihat wajahnya dan mengenalinya sebagai salah satu temannya yang adalah ayah kandung Hiller. Hiller mencari tahu ke hacker Ajuma, tetapi dia tidak mau menceritakannya. Kemudian gurunya muncul dan menjelaskan kalau itu adalah salah satu dari teman ayahnya. Yong-sin yang sedang menunjukkan bukti rekaman video ke Moon-ho dan mengatakan sumbernya adalah Hiller, menemukan bahwa Moon-ho mendapatkan email yang dikirimkan oleh Hiller dan menyadari kalau mereka saling berhubungan. Yong-sin berdebat dengan Moon-ho, kemudian Moon-ho berkelit dengan mengatakan bahwa Hiller disewa untuk mengecek latar belakang semua reporternya sebelum dia membeli kantor berita tersebut. Yong-sin yang mendengar penjelasan tersebut merasa kecewa, dan Hiller mendengarnya melalui alat penyadap yang dia pasang di ruangan Moon-ho. Moon-sik yang memerintahkan double escort untuk mengecek latar belakang Yong-sin akhirnya menyadari bahwa Yong-sin adalah Oh Jian. Dia teringat bahwa dia diminta menemukan Jian kecil saat ibu Jian mengalami kecelakaan. Moon-sik sempat menemukannya, tetapi kemudian saat dia meninggalkan Jian sebentar, dia kehilangannya lagi dan sengaja tidak mencari anak itu. Kemudian dia membuat cerita bahwa anak itu sudah meninggal agar dia bisa mendapatkan ibu Jian yang kemudian menjadi istrinya. Sekretaris Moon-sik yang melihat hal tersebut melaporkannya kepada tetua, atasan Moon-sik yang berkuasa, dan mereka berencana menyingkirkan Yong-sin dan memperingatkan Moon-ho. Moon-ho yang menyadari Yong-sin dalam bahaya segera mengirimkan email ke Hiller dan hacker Ajuma melacaknya. Yong-sin dijebak di dalam lift yang sengaja dirusak. Hiller berusaha menyelamatkannya sebelum lift menghantam ke bawah. Guru Hiller mulai menanyakan kepada hacker Ajuma tentang ujian dan memintanya menyelidiki lebih jauh informasinya. Hacker Ajuma menemukan berita tahun 1992 bahwa ayah Hiller yang menyebabkan kecelakaan, dan menurut informasi saat itu, dia membunuh temannya yang adalah ayah dari Yong-sin dan kemudian bunuh diri. Kemudian gurunya muncul dan menantang Hiller untuk mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya, karena ayahnya bukan mati bunuh diri sesuai yang diberitakan. Hiller kemudian menemui Moon-ho secara langsung dan menanyakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 1992. Tetapi, kemudian Moon-ho meminta agar Hiller memperlihatkan wajahnya, baru dia akan menjawab pertanyaannya. Sebelumnya, Moon-ho sudah menemukan HP Yong-sin yang hilang saat kejadian di lift. Dia menemukan HP itu terjatuh dari Park Bung-soo dan mencurigainya. Dia ingin memastikan kembali wajah Hiller. Hiller akhirnya menunjukkan wajahnya pada Moon-ho dan dia mulai bercerita. Saat mendengarnya, Hiller mengingat sekilas-sekilas masa kecilnya. Moon-ho memberitahukan bahwa ayahnya diduga sebagai pembunuh temannya dan dia meninggal sebelum tuduhannya clear. Moon-ho menawarkan untuk bekerja sama dengannya. Kemudian Moon-ho mulai mengajak Hiller dan menceritakan ayahnya dulu seorang kameramen yang bekerja sama dengan temannya, banyak menghasilkan berita eksklusif. Kemudian, untuk menyelidiki kasus penggelapan uang, mereka meminjam mobil dari kakaknya, Moon-sik, yang pada saat itu merupakan pemilik tempat rongsokan. Kemudian mereka bertiga pergi mencari berita dan ayahnya ditahan, kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan temannya. Moon-ho yang selama ini menyelidikinya tidak bisa mendapatkan catatan investigasi saat itu. Hasil otopsinya juga telah hilang. Moon-ho menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Hiller. Ibu Yong-sin menemui ibu Hiller dan mengetahui kebenaran bahwa pada saat dia akan membersihkan nama suaminya dari tuduhan pembunuhan, dia diancam oleh Moon-sik agar tidak melakukan apa-apa atau anaknya yang akan terluka. Hiller dan hacker Ajuma mencari catatan investigasi polisi dan sudah diambil oleh orang lain. Kemudian, Hiller menyelidiki dengan mencarinya menggunakan identitas aslinya. Kemudian dia ditahan dan diarahkan ke Moon-sik. Moon-sik yang mencurigai identitas Hiller adalah anak temannya, mencoba menjebaknya dengan memperkenalkannya pada istrinya yang sempat melihat Hiller. Dia ingin melihat reaksinya, tetapi istrinya yang mulai berhati-hati dengan Moon-sik berpura-pura tidak mengenali Hiller. Dia juga meyakinkan Hiller bahwa dia tidak percaya ayahnya yang membunuh suaminya.
Healer menyadari bahwa Ji-an adalah Yong-shin dan Moon-ho sudah berbohong kepadanya. Moon-sik mencoba menjebak Healer dengan memanfaatkan ibunya. Hacker Azuma sudah memperingatkannya. Dia sudah menghubungi gurunya, tetapi Healer tidak mau menunggu. Kemudian saat hacker Azuma masuk ke sistem CCTV, detektif yang sudah lama mengincar Healer selama 5 tahun juga meretas ke dalam sistem, dan mereka beradu. Hacker Azuma langsung mematikan panel, dan koneksinya dengan Healer terputus. Healer yang terjebak terkena tembakan bius di kakinya oleh Double S Guard. Dia berusaha kabur dan sempat dihajar, tetapi kemudian gurunya datang, menggantikan posisinya dan mengalihkan perhatian musuh. Healer terluka dan pingsan di rooftop. Hacker Azuma yang berhasil masuk kembali ke sistem menyadari kondisi tubuh Healer dalam keadaan kritis. Kemudian dia menelpon Yong-shin untuk segera mencarinya. Yong-shin membawanya ke rumah sakit dan mulai menyadari keanehan pada Pak Bungsu. Dia juga menelpon balik nomor hacker Azuma, tapi ternyata nomornya tidak terdaftar. Kemudian Yong-shin menyadari bahwa Bungsu adalah Healer dan mencari petunjuk di mobilnya untuk mengkonfirmasinya. Kemudian dia berpura-pura tidak mengetahuinya agar Healer tidak menghilang. Guru Healer akhirnya meninggal. Healer yang marah ingin membunuh Kim Moon-sik. Kemudian hacker Azuma mengambil rekaman pernyataan terakhir dengan meretas database kepolisian. Rekaman itu ditujukan kepada Healer agar tidak membunuh dan melanjutkan hidup dengan bahagia. Healer kemudian memutuskan semua koneksi dengan hacker Azuma dan tidak keluar selama berhari-hari. Hacker Azuma yang khawatir dan tahu bahwa tidak ada yang bisa membujuknya, akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menemui Yong-shin sendiri untuk meminta dia menemui Healer. Yong-shin mencarinya dengan petunjuk yang diberikan hacker Azuma. Dengan kemampuan Yong-shin, dia bisa memecahkan kode-kode dan berhasil masuk ke rumah Healer. Dia menemukan Healer sedang sakit dan merawatnya. Kemudian Moon-sik semakin terusik oleh Moon-ho dengan pemberitaan di publik, sementara dia sedang menyalonkan diri menjadi wali kota Seoul. Yong-shin ditemui oleh Moon-sik dan dibawa ke kantornya untuk penyelidikan tentang Healer. Kemudian Moon-ho buru-buru menyusulnya. Kecurigaan Yong-shin makin besar dan dia menanyakan identitasnya. Kemudian Moon-ho akhirnya memberitahunya. Yong-shin yang melihat catatan dari Moon-ho menyadari juga bahwa ayah Healer yang telah membunuh ayahnya. Healer yang mengetahuinya memberitahu Yong-shin bahwa dia sedang mengumpulkan bukti-bukti bahwa ayahnya bukan pembunuh dan akan menunjukkan kepadanya nanti. Healer yang berusaha menemui saksi atau mantan polisi yang menyimpan bukti rekaman pernyataan ayahnya dijebak dan orang itu dibunuh pada saat Healer berusaha menyelamatkannya. Tetapi kemudian orang-orang yang menjebaknya berhasil kabur sebelum Yong-shin sempat melihat Healer pada saat kejadian dan syok karena mengira Healer yang telah melakukan pembunuhan. Kemudian, dia berhasil memecahkan kode yang ditinggalkan saksi sebelum meninggal dan mendapatkan bukti rekamannya. Moon-ho memberitakannya ke publik dari kantor beritanya. Moon-ho diserang di basement apartemennya dan diculik. Sementara itu, Yong-shin juga diculik oleh sekretaris Oh. Healer yang diancam menggunakan Moon-ho dan Yong-shin yang ada di tangan mereka akhirnya dijebak tetua untuk memberikan pernyataan palsu bahwa dia yang sudah melakukan pembunuhan. Rekamannya tidak akan disebarkan jika Healer dan Moon-ho bekerja untuk tetua. Hacker Azuma dan Healer mencari bukti dengan mengumpulkan sidik jari kumpulan orang yang salah satunya sudah membunuh saksi. Hacker Azuma memberikannya kepada detektif yang dikenalnya dan memintanya untuk menginvestigasi lebih lanjut. Hacker Azuma kemudian terjebak dan dikejar oleh Double S Guard yang mendapatkan pimpinan baru, seorang hacker jenius. Healer yang menyusup masuk ke dalam markas mereka menyadari hacker Azuma sedang diincar dan menyelamatkannya. Hasil investigasi pipa yang digunakan untuk pembunuhan tidak ada sidik jari di atasnya, dan rekaman palsu pengakuan Healer diserahkan ke kepolisian. Karena itu mereka mencari cara lain. Healer kemudian menemui tetua dan berpura-pura ada di pihaknya. Kemudian ditugaskan untuk mengincar ahli biokimia dari Rusia yang didanai mereka untuk mengembangkan jenis bakteri baru. Ahli biokimia tersebut menghancurkan eksperimennya dan hanya menyisakan sampel kecil yang sedang dibawa ke Korea. Kemudian, hacker Azuma, Moon-ho, Yong-shin, dan Healer bekerja sama. Moon-ho yang akan menemui ahli biokimia di bandara, pergerakannya selalu dipantau oleh Double S Guard. Sementara Yong-shin menelpon dan mengalihkannya.
ahli biokimia tersebut menyerahkan sampel dan data penelitiannya kepada Yongsin, kemudian melakukan interview singkat. Sementara itu, Moonho melakukan live broadcast dan memberitakan bahwa ada kelompok yang mengembangkan bakteri untuk mencemari air, sehingga membahayakan orang. Mereka mengembangkannya dengan tujuan agar bisa mengklaim bahwa bisnis swasta harus bertugas mengelola kualitas air atau mengarahkannya untuk privatisasi. Kemudian Hiller berpura-pura menangkap ahli biokimia tersebut dan menyerahkan sampel. Lalu detektif datang dan berkelahi dengan Double Asgard. Sementara itu, ahli biokimia yang mencoba melarikan diri berhadapan dengan pembunuh yang mengincarnya. Yongsin berlari untuk mengejarnya, dan Hiller yang melihat hal tersebut mencoba menahannya dan mengarahkan pistol. Tetapi kemudian dia tertembak oleh detektif. Ternyata itu adalah bagian dari rencana mereka. Sebelumnya mereka sudah bekerja sama dengan polisi agar bisa menangkap Double Asgard, dan akhirnya identitas tetua terekspos di pemberitaan publik. Sedangkan identitas Hiller yang disebutkan sebagai korban tertembak menggunakan nama Park Bung-soo, dan hacker Azuma sudah mengganti fotonya dengan wajah yang lain, sehingga kasusnya selesai. Yongsin dan Hiller akhirnya melanjutkan hidup mereka bersama sebagai reporter. So, hope you guys like it. Please subscribe to keep update and I'll see you in the next video.